Nah, Moxa tuh punya pinjaman modal usaha. Jadi dengan usaha kamu store beberapa informasi, kamu bisa mendapatkan pembiayaan. Kira-kira di tahun 2024 ini, apa sih rencana besar dari Moxa? Paralel juga dengan itu, kita juga sedang menjalin beberapa kolaborasi nih. Halo sahabat Asfin, dan selamat datang di Asfin Podcast by Astra Finansial bersama aku, Alia. Nah, spesial episode kali ini kita akan mengenal salah satu digital venture dari Astra Finansial sebagai Welltech yang menawarkan berbagai kemudahan untuk masyarakat Indonesia. Nah, sekarang sudah hadir bersama aku, Kak Daniel Pantun, selaku Product Core dari Head Moxa itu sendiri. Jadi kita sapa dulu teman-teman. Halo Kak Daniel, apa kabar? Halo Alia, halo sahabat Asfin. Baik Al. Oke teman-teman. Nah Kak Daniel, seperti yang aku mention di awal nih ya, perbincangan hari ini kita akan mengenal apa sih Moxa itu sendiri, dan kita akan menggali lebih dalam tentang Moxa. Nah, seperti yang kita tahu, Moxa itu kan disebut sebagai Welltech. Nah, sebenarnya apa sih Kak Welltech itu? Oke. Jadi kalau dari istilahnya dulu kali ya, Welltech itu tuh sebenarnya adalah sebuah inovasi di mana kita mau memanfaatkan teknologi untuk manajemen investasi dan keuangan dari seseorang. Jadi mungkin selama ini kita tahu ada yang namanya financial planner gitu ya, seorang orang yang bekerja sebagai konsultan yang bekerja untuk memanage keuangan seseorang. Nah, Welltech ini hadir supaya memanajemen keuangan seseorang tersebut bisa dilakukan menggunakan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi lebih accessible juga buat semua orang, secara lokasi, secara biaya juga mungkin jadi lebih efektif, lebih efisien, dan apalagi juga dengan teknologi terbaru seperti AI, data, analisis data, blockchain, ini akhirnya akan menghadirkan service yang jadinya lebih powerful lagi dalam memanajemen keuangan seseorang. Nah, maka dari itu Astra Finansial yang kita kenal dengan portofolio finansialnya akhirnya meluncurkan sebuah aplikasi. Tadi Alia udah mention, nama aplikasinya Moxa, launching kurang lebih di tahun 2021. Yang bertujuan untuk menjadi interconnected hub dari financial produknya Astra Finansial itu sendiri. Gitu sih kurang lebih, Al. Oke Kak Daniel, kalau gitu thank you informasinya. Nah, kita lanjut lagi ya Kak. Kan informasinya Moxa itu pertama kali diluncurkan di tahun 2021. Terus Kak Daniel bisa nggak sih ceritain ke kita sebenarnya bagaimana sih perkembangan Moxa dari awal diluncurkan sampai sekarang tahun 2024? Oke. Mungkin aku cerita atau share dari perkembangan produknya kali ya. Jadi pertama di 2021 itu Moxa fokus sebenarnya pada integrasi produk-produk pembiayaan. Karena kan memang core-nya Astra Finansial itu udah kuat dengan berbagai produk pembiayaan dari anak-anak perusahaan juga yang ada di Astra Finansial. Dari pembiayaan mobil, pembiayaan motor, pembiayaan multiguna, haji, umroh, dan segala macam. Nah, kemudian mulai masuk ke anak-anak perusahaan yang lain yaitu insurance. Jadi kemudian Moxa mulai mengembangkan produk-produk asuransi general, asuransi kecelakaan, kesehatan, mobil. Kemudian bergerak ke perbankan, opening account. Waktu itu Moxa hadir bersama dengan Permata Bank, kita ada opening bank account yang bisa dilakukan 100% online di aplikasi Moxa. Nah, baru kemudian perkembangan berikutnya mulai masuk ke use case yang mungkin lebih daily kali ya. Jadi kita merasa bahwa pembiayaan itu mungkin tidak terlalu rapid, tidak terlalu sering dilakukan, maka use case yang daily yang kadang-kadang user mungkin lebih butuhkan. Kami mulai buka PPOB, di mana di situ ada pulsa, tagihan listrik, token listrik, paket data. Kemudian masuk juga ke berbagai pembelian gadget, alat-alat elektronik, dan yang cukup baru yaitu mulai reksadana. Karena kita juga sadar user itu butuh juga untuk melakukan investasi, dan semakin sering investasi juga kan itu baik buat masa depan.
kurang lebih gitu. Nah, dengan perkembangan fitur ini juga sebenarnya Moxa juga bisa dibilang pencapaian yang cukup juga menarik gitu ya, dimana akhirnya kita bisa mendapatkan 19 juta user download yang tersebar dari seluruh Indonesia. Mungkin karena terpenuhi juga ya kebutuhannya. Hebat banget ya, berarti Moxa kurang lebih dari 3 tahun teman-teman sudah berhasil bersinergi dan berinovasi menghadirkan fitur dan produk keuangan untuk semua pelanggannya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Daniel tadi udah sempat mention banyak banget produk keuangan, lalu Kak Daniel bisa spill nggak sih ke kita semua apa aja sih produk unggulan yang ada di Moxa? Siapa tahu teman-teman pada kepo mau cobain Moxa. Oke. Kalau yang paling current ya, yang populer itu mungkin cukup selaras sih sama perkembangan di Indonesia 2-3 tahun terakhir tentang UMKM gitu ya. Makin banyaknya orang mulai buka bisnis, bisnis digital juga, online seller di Instagram, di beberapa platform lain. Nah, Moxa tuh punya pinjaman modal usaha. Ini bekerja sama dengan Finatra, yaitu productive loan. Jadi dengan usaha kamu store beberapa informasi, kamu bisa mendapatkan pembiayaan kalau dirasa ini bisa mendukung UMKM kamu. Itu termasuk yang cukup populer lah dalam setahun terakhir ini. Kemudian ya sebenarnya karena majority orang Indonesia itu pengguna motor gitu ya, jadi pembiayaan motor baru sih cukup gede. Itu pembiayaan motor baru kita bersama dengan Vivastra. Oke, menarik banget nih Kak Daniel. Tapi kan yang kita tahu sekarang, kalau misalnya Kak Daniel tadi udah sebutin pinjaman, baik yang modal usaha dan juga non produktif, kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan dari Moxa ini sendiri sebagai platform yang ketika nih teman-teman pada comparing dengan platform A dan platform B, kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan dari Moxa itu sendiri? Oke, mungkin yang paling aku rasa kayaknya ini bisa jadi benefit buat para pengguna Moxa gitu ya, adalah karena memang sebagai salah satu anak perusahaan Astra, kita memang diarahkan untuk selalu comply. Kita harus fokus terhadap aturan yang sudah diterbitkan sama OJK. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan mitra-mitra juga yang terpercaya. Kita bahkan juga bekerja sama juga intens dengan OJK supaya tidak ada aturan yang kita langgar, sehingga menjadi produk yang sangat aman untuk penggunaan dari masing-masing user. Kemudian juga sebenarnya terus-terusan melakukan kolaborasi. Produk-produk kita disajikan oleh bisnis unit Astra yang memang juga sudah terawasi dan terdaftar di OJK. Mereka akan terus update ke kita kira-kira ada perkembangan apa, dan kita akan coba terus melengkapi fitur-fiturnya mereka di dalam aplikasi Moxa itu sendiri. Oke, berarti teman-teman udah nggak perlu takut nih, semuanya tuh udah disiapin sama Moxa, keamanan dan juga udah comply banget ya Kak Daniel sama aturan-aturan. Nah kalau gitu, karena ini podcast spesial teman-teman, aku mau tanya dong ke Kak Daniel, kira-kira di tahun 2024 ini apa sih rencana besar dari Moxa? Boleh nggak Kak Daniel spill sedikit nih kolaborasi yang akan muncul di Moxa di tahun ini? Oke, jadi sebenarnya nggak bisa terlalu di-spill karena memang nanti mungkin biar teman-teman aja yang nanti ngelihat dengan download Moxa bisa ngerasain sendiri kira-kira apa yang menyenangkan dari Moxa di tahun 2024 ini. Tapi mungkin sedikit yang bisa aku share, kita sedang menyiapkan berbagai fitur yang lebih customizable, lebih personalized buat masing-masing user. Jadi setiap user akan mendapatkan package yang lebih spesifik buat dia. Dan dengan itu rasanya user akan jadi lebih nyaman juga menggunakan produknya, tidak khawatir. Paralel juga dengan itu, kita juga sedang menjalin beberapa kolaborasi nih. Seperti yang mungkin teman-teman tahu, di akhir tahun lalu kita ada kolaborasi dengan JNE. Di tahun ini kita akan menerbitkan produk pembiayaan multiguna dengan jaminan yang khusus untuk syariah di beberapa wilayah masing-masing di JNE, khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, ada kolaborasi juga dengan Bank Saku, digital banknya Astra, untuk pembukaan account. Nanti tunggu aja tanggal mainnya, nanti akan bisa available juga di Moxa. Dan Moxa juga akan berkolaborasi dengan berbagai online dan offline event. Seperti yang satu yang mungkin sebentar lagi akan hadir, yaitu Tumbuh. Kemudian juga ada beberapa offline event seperti Gias Jakarta, Gias Surabaya, dan mungkin ada beberapa event besar lain yang
Moxa nanti akan join, tapi mungkin belum bisa di-share dulu. Jadi pastikan follow dulu Instagram dan sosial medianya Moxa. Rasanya itu yang aku bisa share. Teman-teman silakan download Moxa. Oke, gimana sahabat Asvin? Keren banget kan Moxa sudah banyak sinergi dan kerjasama dengan berbagai partner bisnis untuk menghadirkan produk-produk konvensional dan juga syariah. Nah, jadi bagi sahabat Asvin dan teman-teman Moxa yang ingin memenuhi kebutuhan finansial tanpa perlu download banyak aplikasi ABCD, yuk download aplikasi Moxa yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Semoga perbincangan podcast kali ini membawa banyak manfaat untuk teman-teman finansial seperjuangan. Sampai jumpa, aku Alia dan bersama Kak Daniel di podcast kali ini pamit undur diri teman-teman. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.